Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya senang sekali kalau ngisi ngaji itu ditawari mohon membahas masalah ini. Jujur, dari rumah tadi itu belum punya pikiran dikasih apa ini nanti. Aku alhamdulillah mau masuk masjid tadi diminta untuk membahas tema tertentu. Itu yang kita inginkan, karena setiap masjid pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Permasalahan yang hendak didiskusikan itu membahas hadis tentang masbuk. Masbuk itu kan orang yang terlambat datang dalam melaksanakan sholat jamaah. Yang menjadi inti kajiannya, kapan seorang yang masbuk itu mendapat hitungan rakaat. Apakah harus nututi Al-Fatihah atau nututi ruku atau nututi sujud? Nah, itu yang menarik untuk didiskusikan. Karena ada kasus dulu itu di zaman Rasulullah, seorang sahabat Abu Bakar rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Keinginannya selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi karena jauhnya tempat, sering masbuk di dalam pelaksanaan jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ada keinginan Abu Bakar ini untuk urbanisasi dari dusun yang jauh dari Masjid Nabawi ke kota Madinah, biar mendekati Masjid Nabi. Nah, kalau sudah tempat domisilinya itu dekat dengan Masjid Nabi, mudah-mudahan tidak masbuk lagi. Baik enggak pemikirannya itu? Baik. Tapi Rasul tidak mengizinkan. Oleh ulama dicari hikmahnya. Kenapa Rasul tidak mengizinkan? Jujur Bapak Ibu, orang mau pergi ke masjid itu bukan dekat atau jauh, mau atau tidak mau. Walaupun rumah saya Sidoarjo, dengan di sini kira-kira berapa kilo itu? Lebih dari 28 kilo ya Bapak. Karena mau, ya datang. Walaupun rumah kita itu tetangga masjid, kalau tidak mau, datang tidak kira-kira Pak? Tidak. Justru kalau rumahnya jauh, kata Rasul, satu langkahmu menuju masjid menambah satu pahala. Langkah berikutnya bisa menghapus dosa. Maka makin jauh, mudah-mudahan pahalanya makin banyak, derajatnya makin tinggi. Nah, kalau kesini naik sepeda motor, ya apa ngitungi? Ya mudah-mudahan satu putaran roda kita
menambah pahala. Putaran berikutnya bisa menghapus dosa. Wallahu a'lam. Karena teksnya itu melangkah gitu. Itu gambarannya. Sinyalnya makin jauh makin sulit. Mudah-mudahan janji pahalanya makin besar. Wallahu a'lam. Nah, karena sering masbuk ini, tanya kepada Rasul, kan begitu. Ditemukan hadis yang sangat spesifik menjawab pertanyaan ini. Sabda Rasulullah, man adraka ruku'a faqad adraka rok'ata. Kalau diterjemahkan, man siapa masbuk itu adraka mendapatkan ruku, sikap ruku bersama imam tentunya, faqad adraka rok'atan, berarti dia telah mendapatkan hitungan 1 rakaat. Ini dalil yang sangat spesifik. Sayang hadis ini dhaif gitu loh. Itu sayangnya begitu. Andai kata hadis ini sahih, wah sudah selesai permasalahannya. Karena hadis yang spesifik itu sangat meyakinkan bagi kita. Ditemukan hadis sahih, tapi redaksinya itu man adraka rok'atan faqad adraka sholat. Nah, hadis dengan redaksi ini sahih. Problemnya apa? Problemnya memahaminya. Kira-kira menurut panjenengan, man adraka rok'atan itu dimaknai apa? Gitu loh. Ada yang komentar mungkin? Ini kan seminar ya Pak ya. Mungkin ada yang punya ilmu misalnya. Ada spekulasi, namanya menerjemahkan itu kan spekulasi. Ada yang spekulasi, man adraka rok'atan, siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat penuh, mulai Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, nah, itu namanya 1 rakaat penuh. Faqad adraka sholat. Nah, kira-kira spekulasinya diterjemahkan apa? Kira-kira namanya spekulasi. Ada yang mencoba membantu menjawabnya? Ada yang terjemahkan berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Begitu. Loh, kalau dimaknai gini, menurut ulama usul fikih, tahsilul hasil. Orang sudah dapat 1 rakaat, kok dikabari berarti dia sudah dapat 1 rakaat. Orang sudah duduk, kok disuruh duduk gitu. Tuh bahasa usulnya itu tahsilul hasil, itu bukan bahasa wahyu. Bahasa wahyu tidak model seperti itu. Muncul spekulasi berikutnya, man adraka rakaat, siapa yang mendapatkan 1 rakaat penuh, mulai Al-Fatihah sampai ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi,
faqad adraka shalah. Berarti dia sudah mendapatkan sholat. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ini? Bingung lagi. Cari spekulasi lagi. Mana adraka rakaatan? Siapa yang mendapatkan 1 rakaat penuh? Mulai Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal. Faqad adraka shalah. Berarti dia telah mendapatkan pahala sholat jamaah. Ini kan dalam konteks sholat jamaah. Misalnya begitu. Nah, kalau dimaknai gitu, muncul tanda tanya. Jangankan mendapatkan 1 rakaat penuh, ada teman kita yang masbuk hanya ikut duduk tasyahud saja, dapat pahala jamaah enggak? Dapat. Gagal lagi spekulasinya gitu. Jadi hadisnya sahih, memahaminya itu memang macam-macam, bergantung kepada spekulasi kemampuan orang yang mencoba ingin memahaminya. Kalau di luar konteks jamaah, hadis ini gampang memaknainya. Misalnya ada di antara kita yang sholat maghrib awal waktunya gagal, tengah waktunya gagal, di akhir waktu hampir habis, kok nututi sholat, dapat 1 rakaat waktu sholat maghrib habis. Nah, kalau dalam konteks itu, maka kita bisa memaknai, walaupun kalian dapat 1 rakaat kemudian waktunya habis, sah sholat kalian. Bisa seperti itu. Itu kalau dalam konteks kita ingin melaksanakan sholat sendirian misalnya. Tapi kalau dalam konteks sholat berjamaah, susah kita memahaminya. Itu ceritanya. Maka biasanya orang ingin menjamak dalam bepergian itu, atau tidak ingin menjamak, bagaimana sholat zuhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan. Begitu usai sholat zuhur, walaupun dapat 1 rakaat, habis waktu zuhur, masuk waktu asar, tetap sah pelaksanaan sholat apa? Zuhurnya. Itu biasanya dulu dilakukan teman-teman yang pergi haji berbulan-bulan naik kapal laut. Karena kondisi susah mencari air untuk kesucian, maka sekali kesucian taharah wudu dipakai untuk 2 sholat. Enggak apa-apa selagi belum batal. Jadi sekali wudu untuk sholat zuhur, mumpung belum batal, ditindak lanjuti sholat apa? Asar. Walaupun tidak menjamak, tidak ada masalah. Kalau menjamak, mau seluruhnya dilaksanakan di waktu zuhur atau seluruhnya di waktu asar, tidak menjadi masalah. Jika keduanya dilaksanakan zuhur, namanya jamak takdim. Jika dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Itu gambaran hadisnya itu sahih, memahaminya penuh dengan spekulasi. Karena penuh dengan spekulasi, mestinya haram bagi kita untuk mengklaim hasil ijtihad saya lah yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan ijtihad orang lain.
Eloknya itu ya saling mendoakan. Kalau ijtihad ente yang benar, saya salah, ente dapat 2, saya dapat 1. Tapi kebalikannya, kalau ente yang keliru, aku yang benar, ente dapat 1, saya dapat berapa? 2. Itu indah begitu itu. Jadi permasalahannya begitu. Nah, bagi teman-teman yang memahami faman adraka rok'atan itu dimaknai adraka ruku, maka fakot adraka sholat, berarti dia mendapatkan hitungan rakaat sholat. Saya ulangi lagi, man adraka rok'atan itu bisa dimaknai 2. Pertama dimaknai mendapatkan 1 rakaat penuh, mulai dari Al-Fatihah dan sebagainya. Yang kedua dimaknai ruku. Gitu. Kalau dimaknai ruku, faqad adraka sholat, berarti dia mendapatkan hitungan 1 rakaat. Gitu. Itu ceritanya. Maka nanti kalau diantara panjenengan budal ke sini bareng-bareng, loh, imam sudah ruku, kok kedua-duanya nututi ruku bersama imam. Akhirnya yang satu menyempurnakan 1 rakaat lagi, lah yang kedua tidak menyempurnakan, mencukupi. Kita paham, oh teman yang satu memahami rakaatan itu harus dapat Al-Fatihah dan seterusnya. Sementara teman yang kedua, oh mendapatkan rukuk bersama imam itu sudah nilainya mendapatkan hitungan 1 rakaat. Kira-kira begitu. Dari 2 pendapat ini yang betul-betul sahih, yang benar yang mana kira-kira? Wallahu a'lam. Wong kira-kira kok mendelik-mendelik. Wallahu a'lam, enggak tahu. Muncul. Bagaimana Ustaz? Dengan adanya hadis la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak ada rakaat kecuali harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau dikompromikan dengan hadis itu, kira-kira orang yang dapat rukuk saja dapat rakaat atau tidak? Tidak toh? Tidak, misalnya begitu. Bingung lagi gitu. Sekarang ditanya, siapa yang tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya, tidak dapat rakaatnya. Pertanyaan, dapat Al-Fatihah itu mulai dari awal atau aminnya saja? Bingung atau tidak? Bingung lagi gitu. Ustaz, saya masbuk, gak nututi amin, tapi nututi bacaan imam surat Al-Baqarah hatam Ustaz. Kira-kira dapat rakaat atau tidak? Kira-kira gitu. Saya ikut sholat jamaah Ustaz, sudah amin, begitu Allahu Akbar, imamnya membaca alif lam mim sampai khatam Ustaz. Pernah terjadi seperti ini Pak? Pernah terjadi? Pernah di zaman Rasul Pak.
Kalau di zaman sekarang alif lam mim Allahu akbar banget. Misalnya begitu. Kira-kira dapat 1 rakaat atau tidak? Tidak, enggak dapat Fatihah. Itu konsekuensi orang yang berdalil tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya, tidak baca Fatihah, tidak nututi Fatihah, tidak dapat hitungan rakaat. Itu konsekuensi berpikirnya begitu. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu ketika ditanya bagaimana dengan hadis yang sahih sampai menjadi ijma ulama, Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Dinamakan rukun sholat, kalau nggak dibaca jelas batal apa? Sholatnya. Jawabannya menarik. Hadis itu sahih dan tidak perlu diperdebatkan. Pemahamannya, siapapun yang sholat secara sengaja dia tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Gitu. Lah kalau tidak sengaja, lah kalau ada uzur gimana? Gitu. Nah, kalau ada uzur selalu nanti dapat solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh saya mengelaborasi sekian banyak hadis itu, saya baru nemukan uzur untuk tidak membaca Fatihah tetap sholatnya sah itu baru 4 temuan saya dan bisa berkembang. Yang pertama, apabila seorang punya uzur belum hafal Al-Fatihah gitu. Mungkin mu'alaf, mungkin anak-anak yang masih dalam taraf belajar sholat, Fatihah saja ndak hafal. Itu ada hadisnya. Sampai curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, saya ingin sholat bagus, tapi la akhudhu syai'an minal Qur'an. Saya ndak punya hafalan Quran, sampai Fatihah itu loh belum hafal. Masya Allah. Karena memang belum hafal. Dikasih solusi oleh Rasul, ndak apa-apa, silakan baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir tanpa Fatihah. Allahu Akbar, nggak pakai Fatihah, nggak pakai iftitah, hanya baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sah sholatnya itu. Oh, memang ndak hafal. Jadi didikan Rasul untuk mu'alaf itu jangan diberi taklif sholat dulu, puasa dulu, enggak. Kepada orang-orang yang mu'alaf ini, artinya baru tertarik dengan Islam, sudahlah ajari kalimat thayyibah terlebih dahulu. Banyak-banyak membaca tasbih, banyak-banyak membaca istighfar. Dulu sebelum meluk Islam, kesandung meso-meso diganti istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pembelajarannya. Ada step by step gitu. Kayak Mu'ad dikirim ke negeri Yaman. Ndak ujuk-ujuk harus gini-gini. Enggak. Sadat dulu, fa'inhum atau
Kalau sudah betul-betul paham, mentaati, tingkatkan, ajari sholat. Gitu, bertahap. Kalau atau sudah betul-betul menguasai, mentaati, minta kepada mereka yang namanya mengeluarkan zakat. Ada proses untuk menuju udkhulu fisilmi kafah, memasuki Islam secara kafah. Sebab orang kalau imannya belum kuat, syariat itu jadi beban. Tapi kalau orang imannya kuat, syariat menjadi kenikmatan, media taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejut ketika saya melahirkan konsep tahsinus sholat. Ternyata sholat itu bukan beban, sholat itu media saya komunikasi dengan Allah, saya curhat kepada Allah, saya memohon kepada Allah. Indahnya sholat itu sekarang bukan taklif, bukan beban, tapi merupakan kebutuhan. Makin dekat kita dengan Allah, makin besar pertolongan Allah kepada kita. Itu makna faman syakara fa innama yashkuru linafsi. Itu kalau imannya kuat. Kalau enggak, suruh zakat, masya Allah. Kalau enggak, suruh sholat malam, mendingan tidur. Misalnya begitu. Itu gambarannya. Tadi teman-teman kita yang memang belum hafal Al-Fatihah, silahkan belajar sholat, menjalani sholat. Tidak perlu pakai Fatihah, tidak apa-apa. Diganti apa? Bacaan tasbih, tahmid, kemudian diakhiri dengan tahlil. Masya Allah. Itu uzur yang pertama. Uzur yang kedua, lupa. Coba Masjid Al-Akbar sebesar itu pertama kali mengadakan sholat Idul Fitri, imamnya tuh lupa ndak baca Fatihah. Masya Allah, lupa. Saya yakin sudah diingatkan, tapi dulu itu tempat imam dengan makmum itu kira-kira hampir 4 meter lebih barangkali itu. Sekarang didekatkan kan begitu dengan shaf pertama. Dulu mihrab dengan shaf pertama itu bisa lebih dari 4 meter. Lah makmum mengingatkan sudah, tapi nggak kedengaran. Setelah itu khutbah. Adik khutbah itu, waduh, buyar jamaahnya. Habis selesai khutbah ada pengumuman, sholat tadi dinyatakan tidak sah karena tidak baca Fatihah, gitu. Solusinya ngulangi, waduh tambah ribut. Ya. Ada yang komentar, baru kali ini sholat Idul Fitri, khutbah dulu baru sholat, gitu. Macam-macam komentarnya. Padahal ada solusi dari Rasul. Kalau memang tidak sengaja lupa, solusinya disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu bisa dilaksanakan sebelum salam, bisa dilaksanakan sesudah salam dan kalam. Maksudnya apa? Habis salam diskusi, Pak Yai, tadi kok gini kurang 1 rakaat. Pak Yai, tadi itu kurang Fatihah. Iya toh? Iya, disempurnakan dengan sujud apa? Sahwi. Selesai gitu. Nah, karena diulangi sholatnya ya tambah ribut gitu. Itu ceritanya. Itu uzur yang keberapa? Yang kedua. Lah uzur yang ketiga, sebenarnya panjang bahasanya. Kok bermakmum imamnya dikeraskan bacaannya? Rasul kasih solusi. Bacaan imam
nilainya bacaan untuk makmum. Maka kalau imam membaca, kalian mendengarkannya. Gitu, selalu ada solusi. Walaupun ini panjang sekali perdebatannya dengan berbagai alasan, bagaimanapun tetap makmum harus membaca yang namanya Fatihah karena ada hadis sahih. Janganlah kalian membaca sesuatu Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Ini perlu kajian khusus, waktunya cukup panjang. Nah, itu solusi yang keberapa? Yang ketiga. Uzur yang keempat, masbuk. Maka solusinya, kalian nanti dapat rukuk bersama imam, kalian akan dapat hitungan 1 rakaat. Maka ketika Abu Bakr yang masbuk ini mengalami begitu Rasul rukuk, Abu Bakr itu masih di pintu masjid. Masuk masjid, langsung takbiratul ihram, ikut rukuk, baru berjalan menuju shaf, dunuk menuju shaf. Diketahui tidak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti diketahui. Mahalu tasyri', tempat pembuatan apa? Syariat. Habis sholat, Rasul menegur, mengingatkan, zadakallahu khirson, semoga Allah menjaga kamu keajekan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Nah, ini dalam hadis fala ditulis ain, ditulis ta, ain, dal. Teksnya itu loh. Fala ta, ain, dal. Oh. Kira-kira simbol ta, ain, dal ini dibaca apa? Bisa dibaca ta'ud, bisa dibaca tu'id. Lambangnya sama. Ta, ain, dal. Bisa dibaca ta'ud, bisa dibaca tu'id. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dibaca ta'ud, jangan kamu hitung. Kamu ikut rukuk bersama imam itu, jangan dihitung rakaatnya. Berarti belum dapat hitungan 1 rakaat. Tapi kalau dibaca tu'id, jangan kamu ngulangi lagi cara seperti itu. Nah, gitu. Kamu ikut rukuk bersama imam itu betul dapat 1 rakaat. Tapi carane ojo ngono. Nah, gitu. Ayo, seleranya yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Ini ijtihad. Spekulasi memahami hadis. Maka dengan hadis yang satu itu bisa istinbat hukum. Tidak dapat rakaat kalau hanya ikut rukuk bersama imam. Nah, kelompok yang kedua, orang yang ikut rukuk bersama imam, berarti dia sudah dapat 1 rakaat. Hadisnya sama. Maka saya menawarkan, gimana kalau kita cari informasi dari Rasul tidak sepotong, tapi harus diambil secara sempurna. Biasanya nanti muncul
dikodifikasi yang lain, adanya tambahan untuk mendapatkan informasi dari Rasul yang lebih sempurna lagi. Karena apa? Keywordnya makin sempurna database yang kita miliki, maka menambah kevalidan, keakuratan dalam memahami teks hadis. Ternyata hadis itu koma, tidak titik. Nah, kelanjutannya ini mempertajam. Lain kali kalau kamu ikut sholat berjamaah, masuk ke dalam shaf terlebih dahulu. Setelah itu bertakbiratul ihramlah, ikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Itu kelanjutannya. Wah, dengan adanya tambahan ini lebih dekat mendapatkan rakaat atau tidak? Mendapatkan, gitu loh. Wah. Kecuali kalau tambahannya kamu belum dapat rakaat, ulangi, tambah. Oh, kalau gitu maknanya orang dapat rukuk belum dapat hitungan rakaat. Karena kaidah yang melekat pada pribadi Rasul, tarkul bayan an waqtil haja la yajuz, gitu cerita. Saat orang bingung, saya ini dapat 1 rakaat atau tidak, kok Rasul diem saja? Enggak boleh bagi Rasul, harus menjelaskan detailnya. Saya ini dapat atau tidak. Itu cara mengelaborasikan beberapa hadis yang sulit untuk dipahami. Ada bayina, ada huda, ada bayinatun minal huda. Kalau ini kita temukan, siapa tahu kita bisa mendapatkan furqan. Itu sebabnya, karena ini wilayah ijtihad, sekali lagi tidak boleh mengklaim ini yang terbenar, ini yang keliru. Tidak. Kita bisa saling menghargai pendapat siapapun. Toh kalau masih keliru, mudah-mudahan masih diajeni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya temukan beberapa asar. Asar ini pada prinsipnya belum bisa dijadikan sumber hukum. Karena asar itu merespon perilaku Nabi, memahami perilaku Nabi, bisa benar, bisa salah. Kita jadikan sebagai referensi sekunder untuk mempertajam analisa. Ditemukan ada 6 asar. Ibnu Abbas ini kurang apanya dekatnya dengan Rasul, bersama temannya Masbuk. Keduanya dapat rukuk bersama imam. Akhirnya temannya ini mau melanjutkan, menganggap belum dapat rakaat, didudukkan oleh Ibnu Abbas. Diberitahu, kamu sudah mendapatkan hitungan rakaat. Itu asar. Apakah asar ini panjenengan pahami sinkron dengan hadis atau tidak? Saya angkat tangan. Setidaknya itu dipakai sebagai penambahan informasi. Saya kurang setuju dengan pola pikir teman-teman salafi. Kalau sudah asar itu jaminan mutu, misalnya begitu. Enggak. Sesama sahabat terjadi perbedaan pun itu hari yang manusiawi. Nah, kalau semua asar jadi sumber hukum, terus yang kita klaim salafus soleh yang mana gitu? Ya tentunya kita cari yang lebih dekat dengan wahyu, yakni Quran dan hadis. Itu kira-kira paparan saya kurang
menjiwakan dengan luas karena ilmu saya bukan di sini tapi di laptop. Mungkin kalau bawa laptop nanti baru muncul informasi yang lebih detail. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sudah menjelaskan dua masalah tentang keterlambatan mengikuti sholat. Masbuk, nggih. Saya mungkin ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana kalau mempunyai suatu pendapat atau keinginan bahwa kalau kita terlambat mengikuti satu rakaat, kita lepas saja, kita mengikuti rakaat berikutnya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana kaitannya dengan sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya bukan pakar hukum, Pak. Saya tidak jawab, Pak. Saya hanya memberi informasi hadis. Ngapain menunggu? Padahal ada tuntunan ikuti gerakan imam dalam kondisi apapun. Siapa tahu dia imamnya sudah tasawuf akhir sampai ngenteni lah gaule jamaah sampean gitu. Misalnya begitu. Saya masuk. Lah kok imamnya tasahud. Mbuh tasahud awal, mbuh tasahud akhir, ndak tahu. Tak antenani. Cek ngadeg dhisik, tibai salam. Lah gak dapat jamaah eman, Pak gitu. Jadi nasihat Rasul itu dalam kondisi apapun setelah takbiratul ihram ikuti gerakan imam. Ojo ngenteni nek ngono. Jadi saya tidak membahas hukumnya ya Pak. Kalau dengan hadis itu panjenengan menghukumnya apa? Boleh atau tidak Pak? Enggak boleh. Itu hak sampean. Misalnya begitu. Jadi akan lebih afdal masbuk melihat imam ruku, sujud, i'tidal atau tasyahud langsung takbiratul ihram ikut gerakan imam apa saja. Yang diperbedakan itu kapan saya dapat hitungan rakaat. Hanya itu yang didiskusikan mulai awal sampai akhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.